Disiarkan langsung dari Borneo Grand Ballroom Ketapang, Kalimantan Barat. Inilah debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam ini, kita bersama-sama menyaksikan para putra-putra terbaik daerah Ketapang untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja serta gagasan untuk Ketapang 5 tahun ke depan. Dan kita juga menyaksikan seberapa mampu para paslon meyakinkan kepada para pemilih untuk menggunakan hak suara pada Rabu 9 Desember 2020. Dan boleh berikan tepuk tangan untuk kita pada malam hari ini. Dan sebelum acara ini saya mulai, perkenalkan saya Dirna selaku Master of Ceremony pada malam hari ini. Dan mohon izin untuk menyapa para tamu hadirin yang terhormat. Yang pertama, Ketua dan anggota KPU beserta jajaran, selamat datang Bapak. Berikutnya, Ketua dan anggota Bawaslu Ketapang, selamat datang. Tim penyusun materi dan para pasangan calon bupati dan wakil bupati Ketapang beserta tim kampanye, selamat datang. Dan tentunya untuk seluruh tamu hadirin yang kami hormati. Para hadirin, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
persilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, berikutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Eva Sapawi, SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likamazim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau zat yang mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan. Untuk itu, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada malam ini kami hadir bersama dalam acara debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, agar acara ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Hanya kepadamu lah tempat kami untuk meminta ampunan, sebab maghfirah dan kasih sayang-Mu, ya Allah, mengalahkan azab dan murka-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami. Hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini hamba-Mu yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah ya Alim ya Khabir, hari ini kami melaksanakan debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sebagai bagian ikhtiar kami dalam mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Dan Engkau pernah menyeru hamba-Mu untuk melaksanakan debat yang baik dan santun. Kami mohon ya Allah, kekuatan kepada kami untuk mengikuti tuntunan-Mu. Ya Allah, hindarkan kami dari dosa prasangka, karena kami tahu berprasangka buruk sesama hamba-Mu akan bernilai dosa di hadapan-Mu. Dan jauhkanlah dari diri kami sifat mencari-cari kesalahan di antara kami, karena sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan yang tak terpuji. Ya Allah, ya Maulana, Engkau juga pernah mengingatkan kami, perbedaan pendapat di antara hamba-Mu adalah rahmat. Kami mohon kepadamu, turunkanlah rahmat dan berkah-Mu melalui perdebatan mulia malam ini. Ya Allah, sesungguhnya telah tertulis di dalam suratan takdir-Mu, siapa yang Engkau kehendaki sebagai pemimpin kami, sebagaimana doa yang telah Engkau ajarkan atas kami. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau beri kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah, kepada mereka yang Engkau kehendaki kuasaan, anugerahkan sifat syukur, adil dan dedikasi. Dan kepada mereka yang tidak Engkau kehendaki, berikan kepada mereka kesabaran dan gantikan dengan lapangan lain, sehingga mereka dapat meneruskan keinginan dan niat mereka untuk membangun masyarakat Kabupaten Ketapang. Ya Allah, berilah kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020 segala apa yang diperlukan berupa kekuatan, kemampuan, kesehatan, kemudahan, dan keselamatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, dan hanya kepadamulah kami memohon. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hadirin dan pemirsa, berikutnya akan kita dengarkan kata sambutan dari Ketua KPU Ketapang. Kepada Bapak Teddy Wahyudin, SOSE, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Yang terhormat teman-teman anggota KPU Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Bawaslu Kabupaten Ketapang, yang terhormat para tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020, yang terhormat Bapak tim penyusun materi debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020, dan yang saya banggakan, masyarakat Kabupaten Ketapang yang hadir atau menyaksikan debat publik malam hari ini di rumahnya masing-masing. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita di malam hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Hadirin yang berbahagia, debat publik ini adalah salah satu jenis kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ketapang untuk menyebarluaskan pengenalan visi, misi, dan program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Maka dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Ketapang dapat memahami, dapat mengetahui apa-apa yang menjadi program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati untuk 5 tahun ke depan. Malam hari inilah adalah malam bukan ajang untuk saling menjatuhkan atau saling mencari kepintaran, tetapi ini ajang untuk masyarakat mengetahui bahwa calon pemimpin kita mempunyai visi, misi, dan program kerja untuk Kabupaten Ketapang
5 tahun ke depan. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan atau menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 menentukan pilihannya, menentukan calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2020. Tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19 ini. Demikian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak, kami persilahkan duduk kembali. Para hadirin dan pemirsa, tibalah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu debat publik calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2020. Dan tentu saja pada malam hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita. Siapakah dia? Berikut kami berikan profilnya. Wanita kelahiran Majalengka, Jawa Barat pada 22 Oktober 1988 ini merupakan bungsu dari 4 bersaudara. Ia memulai karirnya sejak tahun 2010 pada sebuah stasiun TV swasta di Jawa Barat sebagai presenter musik, wisata, dan berita. Kini, TVRI Kalbar menjadi rumah ternyaman baginya. Sebagian wanita memilih mengikuti pria, dan sebagian lainnya memilih mengejar impian mereka, dan ia memilih dan mengejar keduanya. Please welcome Ayu Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah kedondong, jawab salamnya yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua KPU beserta anggota KPU Kabupaten Ketapang, yang kami hormati Ketua Bawaslu atau yang mewakili beserta anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang, yang kami hormati tim penyusun materi, yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Ketapang bersama tim kampanye pasangan calon, serta tamu undangan dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2020. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah pada malam hari ini? Terima kasih. Perkenalkan, saya Ayu Wulandari selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, seluruh pasangan calon akan menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja serta pandangan mereka untuk membangun Kabupaten Ketapang 5 tahun ke depan. Namun sebelum itu, hadirin dan pemirsa, kami perkenalkan terlebih dahulu tim penyusun materi yang hadir pada malam hari ini yang tentunya sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, memiliki kontribusi dalam acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2020. Tim ini bertugas merancang atau merumuskan pertanyaan debat berdasarkan visi,
misi, dan juga program kerja dari semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2020. Dan inilah tim penyusun materi debat publik calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2020. Daftar riwayat hidup pemateri. Nama: Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji, MT, IPU. Tempat tanggal lahir: Pontianak, 16 Januari 1968. Pendidikan: SD Negeri 9 Sungai Durian, SMP Negeri 2 Tanjung Karang, SMA Negeri 2 Tanjung Pura, S1 Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Teknik Sipil, S2 Program Pasca Sarjana ITB Bandung, Teknik Sipil Geoteknik, S3 RWTH Aachen Germany Geoteknik. Nama: Dr. Meiran Panggabean, SE MSI. Tempat tanggal lahir: Pematang Siantar, 25 Mei 1962. Pendidikan: S1 Bidang Studi Pembangunan, Universitas Tanjung Pura, S2 Bidang Studi Ekonomi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, S3 Bidang Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Airlangga. Nama: Jumadi Esos MSI PhD. Tempat tanggal lahir: Kendawangan, 5 Agustus 1971. Pendidikan: S1 Bidang Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, S2 Bidang Studi Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, S3 Bidang Studi Sains Politik, Universitas Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Nama: Umi Rifdiawati SHMH. Tempat tanggal lahir: Sintang, 26 Mei 1979. Pendidikan: SD Negeri 37 Semparuk, Madrasah Sanawiyah Yasti Semparuk, SMU Negeri Pemangkat, S1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura Pontianak, S2 Magister Hukum, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim penyusun materi debat. Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum acara dimulai akan ada penyerahan materi pertanyaan dari perwakilan tim penyusun materi ke moderator. Dan untuk menjaga aspek kerahasiaan materi, dokumen pertanyaan ini baru diserahkan pada acara debat berlangsung. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang perwakilan tim penyusun materi, Dr. Meiran Panggabean untuk maju ke atas panggung. Kami juga mengundang Ketua KPU Kabupaten Ketapang, Bapak Teddy Wahyudin, dan juga dari Bawaslu Kabupaten Ketapang untuk bergabung bersama kami di sini. Ya, baik, Bapak boleh di sini untuk tim penyusun materi. Baik, materi sudah disiapkan oleh tim penyusun materi dan akan diserahkan kepada saya selaku moderator malam hari ini. Baik. Saya buka ya. Ada amplop di tangan saya, ada berapa ini? 8, kita hitung ya. 1, saya langsung letakkan di sini Bapak-Bapak. 2,
segel. Delapan amplop telah saya terima dari tim penyusun materi dan disaksikan langsung oleh Ketua KPU beserta anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang. Terima kasih tim penyusun materi, terima kasih, dan Bapak Ketua KPU beserta Bawaslu Kabupaten Ketapang bisa kembali ke tempat. Baik pemirsa, 8 amplop yang berisi pertanyaan tersebut nanti akan ditujukan ke para pasangan calon pada malam hari ini. Dan agar acara debat publik dapat berlangsung tertib, saya akan membacakan tata tertib pelaksanaan debat publik calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2020 yang tentunya harus dipatuhi oleh seluruh pasangan calon, para pendukung pasangan calon, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Tata tertib debat bagi pasangan calon. Paslon akan diberikan waktu sehingga tidak dibenarkan memotong paslon lain saat sedang menjawab. Kemudian waktu segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. Paslon tidak boleh memberi pertanyaan menyerang personal kandidat lain. Pertanyaan antar kandidat seputar program dan visi misi. Bisa dipahami tata tertib untuk pasangan calon? Baik, terima kasih. Selanjutnya tata tertib untuk pendukung pasangan calon. Dilarang membawa APK atau atribut kampanye. Dilarang meneriakan yel-yel yang mengganggu ketertiban acara debat. Dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. Dilarang mengambil gambar atau video melalui kamera handphone. Terakhir, dilarang merokok di dalam ruangan. Dapat dipahami tata tertibnya? Baik, terima kasih. Hadirin dan pemirsa di rumah, langsung saja saya undang dengan hormat seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1, Bapak Iin Solinar dan Bapak Haji Rahmat Sutoyo SE. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 telah menempati tempat yang telah disediakan. Calon Bupati Ketapang, nama Iin Solinar, tempat tanggal lahir Pontianak 5 April 1971, riwayat pekerjaan Komisaris Utama PT Pesaguan Alam Raya, Komisaris Utama PT 3 Bangun Utama, Komisaris Utama PT Sinar Rimba, Komisaris Utama PT Sandai Wahana Energi, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2014 sampai 2019. Calon Wakil Bupati Ketapang, nama Haji Rahmat Sutoyo SE, tempat tanggal lahir Sandai 10 Januari 1970, riwayat pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Ketapang 1999 sampai 2004, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2004 hingga 2009, anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 2009 hingga 2014, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2014 hingga 2019. Selanjutnya kami undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 2, Bapak Junaidi SP MSI dan Bapak Sahrani. Baik, calon
Bupati Ketapang, nomor urut 2, nama Junaidi SPMSI, tempat tanggal lahir Ketapang 9 Januari 1979, riwayat pekerjaan produk promotor PT Sigenta Indonesia, tenaga honorer Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2009 hingga 2014. Anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2014 hingga 2019, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2019 hingga 2020. Calon Wakil Bupati Ketapang, nama Sahrani, tempat tanggal lahir Sandai 12 Oktober 1975, riwayat pekerjaan, Engineer Audit PT Indah Diat Serang, Asisten Supervisor PT Prakasa Tani Sejati, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2004 hingga 2009, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2009 hingga 2014, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2014 hingga 2019, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2019 hingga 2020. Berikutnya saya undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 3, Bapak Erianto dan Bapak Mateus Yudi SEMSI. Boleh berikan salam kehangatan dulu antar pasangan calon. Saya perkenalkan calon Bupati Ketapang, nomor urut 3, nama Erianto, tempat tanggal lahir Ketapang 12 Juni 1961, riwayat pekerjaan, Kepala Desa Banjarsari. Calon Wakil Bupati Ketapang, nomor urut 3, nama Mateus Yudi SEMSI, tempat tanggal lahir Otong 1 Juli 1976, riwayat pekerjaan, dosen Universitas Widya Dharma Pontianak, Direktur PT Labai Kelas Lestari, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2014 sampai 2019, anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2019 hingga 2024. Terakhir, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4, Bapak Martin Rantan SH MSOS dan Bapak Farhan SEMSI untuk maju ke atas panggung bergabung bersama pasangan calon lainnya. Kami perkenalkan calon Bupati Ketapang, nama Martin Rantan SH MSOS, tempat tanggal lahir Tumbang Titi 28 Maret 1968, riwayat pekerjaan, Guru Honor SMA PGRI Tumbang Titi, Petugas Lapangan PL 480 CRS, Manajer KUD Sutra, Ketua Yayasan Pelita, anggota DPRD Ketapang 1999 hingga 2009, anggota DPRD Ketapang 2004 hingga 2009, anggota DPRD Ketapang 2009 hingga 2014, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 2014 hingga 2015, Bupati Kabupaten Ketapang 2016 hingga 2021. Calon Wakil Bupati Ketapang, nama Haji Farhan SEMSI, tempat tanggal lahir Ketapang 24 November 1962, riwayat pekerjaan, pemeriksa bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemeriksa perekonomian Inspektorat Kabupaten Ketapang, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah Daerah Ketapang, Sekretaris Bapeda Ketapang, Kepala Bapeda Ketapang, Kepala Dispenda Ketapang, Kepala Dishub Kominfo Ketapang, Asisten 2 Sekretariat Daerah Ketapang, Sekretaris Daerah Ketapang. Hadirin dan pemirsa boleh berikan tepuk tangan dulu untuk seluruh pasangan calon yang telah hadir bersama kita. Hadirin dan pemirsa, agar kita dapat mengetahui lebih dalam terkait visi, misi, ide, serta gagasan besar apa yang akan disampaikan oleh seluruh pasangan calon. Untuk itu ada baiknya apabila kita memahami segmen debat yang akan berlangsung pada malam hari ini.
Dan berikut saya bacakan segmen debat publik calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2020. Debat terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama, masing-masing pasangan calon akan memaparkan visi, misi, dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi pertanyaan dari tim penyusun materi yang akan dibacakan oleh moderator, kemudian dijawab masing-masing pasangan calon. Segmen keempat dan kelima, debat terbuka, masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan dan jawaban disertai pendalaman. Segmen keenam, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup. Dan perlu diketahui juga bahwa ada 8 tema yang diangkat dalam debat publik kali ini, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah atau kabupaten dan provinsi dengan nasional, memperkukuh NKRI dan kebangsaan, kebijakan dan strategi penanganan COVID-19, serta terakhir, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Hadirin dan pemirsa, kini kita memasuki segmen pertama, yakni pemaparan visi misi dan program kerja. Pada segmen pertama ini, masing-masing calon diberikan durasi waktu yang sama untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja, yakni durasi masing-masing pasangan calon adalah 3 menit. Di segmen pertama kami ingin mengenal para pasangan calon lebih dekat tentunya dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Baik, di segmen pertama ini terlebih dahulu kami akan mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 1 untuk berkenan mengambil tempat. Dan kami akan memberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi serta program kerja dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Yang kami hormati KPU Kabupaten Ketapang, Bawaslu Kabupaten Ketapang, para calon bupati dan calon wakil bupati, hadirin pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada, serta masyarakat Kabupaten Ketapang yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kabupaten Ketapang sangat luas dan memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, serta garis pantai yang panjang, jumlah penduduk yang besar dan heterogen, berbagai suku, agama, budaya, adat istiadat. Hal ini merupakan modal yang besar untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang belum merata, infrastruktur yang buruk, dan lingkungan yang tidak tertata merupakan kelemahan yang dihadapi. Dari paparan pasangan Iin Solinar dan Haji Rahmat Sutoyo mencalonkan diri dengan visi mewujudkan Kabupaten Ketapang lebih maju, sejahtera, dan harmonis. Untuk mewujudkan visi, maka disusunlah misi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan menuju birokrasi yang ringkas dan murah. 2. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta melaksanakan penganggaran yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan. 3. Melakukan perubahan wajah ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan yang lebih baik, modern, ramah lingkungan, serta pengembangan lingkungan. 4. Peningkatan dan pemanfaatan jalan-jalan dan jembatan yang strategis. 5. Menciptakan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani serta nelayan. 6. Mengembangkan potensi wisata dalam upaya mewujudkan Kabupaten Ketapang menjadi destinasi wisata. 7. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan optimal, serta meningkatkan puskesmas rawat inap yang layak dan lengkap.
8. Peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan usia dini dan wajib belajar 9 tahun serta beasiswa bagi yang berprestasi yang tidak mampu. 9. Penyediaan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Ketapang seperti membangun waduk tangkap air bagi wilayah yang tidak mempunyai sumber air bersih. 10. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga untuk menciptakan atlet-atlet yang handal dan berprestasi di Kabupaten Ketapang. 11. Mengembangkan kegiatan sosial, seni dan budaya, serta meningkatkan kegiatan dan kerukunan keagamaan. 12. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikianlah visi dan misi ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. ISO bisa mewujudkan visi misinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Masih ada waktu tersisa 10 detik. Cukup. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1 telah menyampaikan visi, misi, dan juga program kerjanya. Dan berikutnya kami mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi yang sama yakni 3 menit untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Silakan boleh langsung mengambil tempat. Waktu 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang mulia dan seluruh masyarakat yang menyaksikan siaran langsung debat kandidat pada malam hari yang berbahagia. Kita tahu bahwa Kabupaten Ketapang memiliki luas wilayah lebih dari 31.000 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Luas wilayah ini mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat yang lebih dari 500.000 jiwa ini mempunyai sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Namun apa yang terjadi bahwa Kabupaten Ketapang pada hari ini tidak lebih unggul daripada kabupaten kota di Kalimantan Barat. Oleh karena itu kami mengusung visi yakni masyarakat mandiri Ketapang hebat. Untuk menjadikan Ketapang yang hebat, masyarakat harus mandiri. Untuk menjadikan masyarakat yang mandiri, kami wujudkan melalui 5 misi. Misi yang pertama yaitu mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, mandiri, dan bermartabat. Misi yang kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan. Misi yang ketiga, mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah dengan berbasis keunggulan komoditas dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Misi yang keempat, mewujudkan pembangunan desa menuju desa mandiri. Misi yang kelima, yakni mewujudkan pemerintahan yang efektif, inovatif, bersih, dan berwibawa. Ya, berkenaan dengan visi misi yang disampaikan tadi, tentu dapat kami jelaskan secara singkat adalah bahwa infrastruktur serta tenaga kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Ketapang masih belum tersebar dengan baik dan merata. Kemudian peningkatan pembangunan infrastruktur yang tidak berkualitas serta tidak berkeadilan. Dapat kita lihat contoh yang tidak berkualitas, misalkan pembangunan jalan tumbang titi. Ini kita anggap merugikan masyarakat karena harus menganggarkan berulang kali untuk satu jalan yang sama. Kemudian pemerintah daerah yang ada saat ini tidak bisa melihat skala prioritas, sehingga daerah yang belum memerlukan anggaran itu yang dibangun. Kemudian daerah-daerah yang mestinya memerlukan pembangunan jalan dan jembatan sampai dengan saat ini belum mendapat perhatian yang serius. Kemudian peningkatan ekonomi masyarakat. Kita tahu bahwa keadaan Kabupaten Ketapang yang sumber daya alamnya cukup melimpah ruah, cukup kaya. Namun pemerintah Kabupaten Ketapang belum mampu mengawal kekayaan alam Kabupaten Ketapang untuk menjadikan ekonomi masyarakat lebih baik. Waktu habis, terima kasih pasangan calon nomor urut 2 telah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya.
Berikutnya, kami mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 3 dengan durasi yang sama, yakni 3 menit untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Waktu 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katarino, Bacuramin ka Surga, Basengat ka Jubata. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Ketapang, yang saya hormati Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Ketapang, yang saya hormati tim penyusun materi, yang saya hormati Bapak moderator dan tim panelis, dan yang saya hormati pasangan calon tim dari 4 pasangan calon Kabupaten Ketapang yang ikuti pilkada pada tahun 2020. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan lahir maupun kesehatan batin, sehingga kita masih bisa hadir pada acara debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020. Kami, pasangan calon Erianto Metusudi, memiliki visi terwujudnya Kabupaten Ketapang yang maju, yang mandiri dan berkepribadian berlandaskan amanah dan gotong royong. Untuk mencapai visi ini, kami memiliki misi: 1. Pembangunan merata dan berkeadilan. Demi akan fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sarana air bersih dan irigasi. 2. Peningkatan kualitas manusia. Kami akan fokus menjaga tren peningkatan IPM melalui peningkatan 3 dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 3. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kami akan fokus pada peningkatan PAD melalui peningkatan target pajak dan retribusi, kemudian membenahi BUMD yang lama dan bentuk BUMD yang baru di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan ekonomi kreatif. 4. Menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kami akan memfasilitasi penyelesaian isu-isu terkait pencemaran dan merusakan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Ketapang. 5. Kemajuan budaya dan mencerminkan pendirian bangsa. Kami akan menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui pelestarian seluruh adat istiadat yang ada di Kabupaten Ketapang secara merata. 6. Mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. 7. Mempersiapkan dasar pembentukan daerah otonomi baru melalui pemekaran desa dan kecamatan. Waktu habis, terima kasih pasangan calon nomor Assalamualaikum urut warahmatullahi 3. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3 telah menyampaikan visi, misi, dan juga program kerjanya. Terakhir kami undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 4 dengan durasi yang sama, yakni 3 menit untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Waktu 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih saudari moderator, yang kami hormati Ketua Tim Penyusun Materi Debat, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, serta para pasangan calon yang kami hormati. Masyarakat Kabupaten Ketapang, dimanapun Anda berada, para pemirsa televisi lokal, dan para pendengar radio siaran pemerintah daerah di seluruh Kabupaten Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya Martin Rantan bersama Haji Farhan SMSI. Malam hari ini akan menyampaikan visi dan misi.
Karena visi dan misi ini merupakan hal yang penting di dalam apabila saya bersama Pak Farhan memimpin Ketapang ini ke depan. Oleh sebab itu, Martin Farhan mengambil visi melanjutkan Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera dengan 6 misi yang akan disampaikan oleh Pak Farhan. Baik, terima kasih. Jadi kami untuk mewujudkan visi tersebut maka harus diturunkan dalam bentuk misi. Adapun misi yang pertama adalah mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik. Untuk misi yang kedua, melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur. Misi yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Adapun misi yang keempat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan. Untuk misi yang kelima, memperkokoh landasan perekonomian masyarakat. Adapun misi yang keenam, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Ketapang. Dari 6 misi tersebut, maka kami dari pasangan Martin Farhan akan membuat program yang dikenal dengan Pancakarya, yaitu yang pertama adalah Ketapang Sehat, yang kedua adalah Ketapang Cerdas, yang ketiga adalah Ketapang Nyaman, dan yang keempat adalah Ketapang Peduli. Yang kelima adalah Ketapang Sejahtera. Terima kasih. Masih tersisa 6 detik. Cukup. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Hadirin dan pemirsa boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, dan juga 4 yang telah menyampaikan visi, misi, serta program kerjanya jika nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Dan kita akan beralih ke segmen lainnya, yakni pendalaman visi, misi, dan program kerja. Namun sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengajak segenap masyarakat Kabupaten Ketapang untuk hadir datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19. 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. 4. Menggunakan sarung tangan. Dan 5. Menjaga jarak. Mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Ketapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bang Uda, dah kita jadwalan Bang Uda, jadwal 13 Bupati. Kalau masih selalu macam gini teh, dah nyoblos ya? Aku nyoblos seram, corona, harus di rumah main HP, daripada aku nyoblos. Wah, ini Pak Muda ketinggalan zaman. Coba Pak Muda lihat ini. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa masker, alat tulis, dan bawa KTP. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh. Isi formulir kehadiran dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian, petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan daerah. Gimana Pak Muda? Dah paham kan? Tak sembarangan sih dah Pak Muda.
ada protokol kesehatannya. Oh iya. Dah, kau segera kok. Pak Muda kau mau siap-siap lo. Siap kan masuk Pak Muda ya? Siap Pak Muda. Dah, kami tunggu sana ya Pak Muda. Apa gak tahu ini sepi baik. Jangan gak apa aku. Saya bila macam ini. Kau juga dapat. Apa aku tak dapat? Ciao. Ih, menyanyi ya Om. Mo, gabut boh. Macam mana lah? Ada pergi nyucuk Wai Cah, nyucuk apa? Hari ini teh pemilihan bupati dan wakil bupati Ketapang. Gini. Kenapa aku tak tahu ya? Nyanyi terus. Woi, manalah mau nyucuk? Ini mah corona kita ni. Ya Allah, jadi alasan nak bang. Desember udah menyediakan protokol kesehatan Am. Wah, iya nih bah. Muntah pergi dah Am. Pakai masker, usah lupa bawa hand sanitizer, tisu basah. Udah muncul ni kita pergi. Ayo memang sama-sama lah tunggu depan ya. Oh iya, aku tu aja lah ya. Pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020. Pilihanmu menentukan masa depan Ketapang. Jangan golput. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Debat Publik Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020 yang disiarkan langsung dari Ballroom Borneo Emerald Ketapang. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui TV ataupun live streaming, kini kita akan beralih ke segmen kedua, yakni pendalaman visi, misi, dan program kerja. Namun sebelum itu, saya memohon kesediaan Bapak-Bapak semua, seluruh pasangan calon untuk berdiri saat acara debat publik ini berlangsung. Selama debat, dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih sebelumnya. Dan pada segmen kedua ini, pasangan calon akan mengambil amplop pertanyaan dan moderator akan membacakan pertanyaan dalam amplop tersebut. Durasi masing-masing pasangan calon untuk menjawab pertanyaan yakni 3 menit. Berhubung ini segmen kedua, terlebih dahulu kami akan mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan yang tentunya telah disiapkan, telah disusun oleh tim penyusun materi. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan, boleh diacak, boleh sambil merem. 1 pertanyaan saja. Sepakat ini dua-duanya? Amplopnya yang dipilih ini? Oke, baik. Saya terima, boleh kembali ke tempat. Dan saya akan membacakan pertanyaan yang telah disusun oleh tim penyusun materi yang ada di dalam amplop ini. Amplopnya masih tersegel, boleh dilihat. Pertanyaannya akan langsung saya bacakan. Kabupaten Ketapang merupakan salah satu dari 19 kawasan industri di luar Pulau Jawa dengan peluang investasi industri yang bergerak pada sektor perkebunan dan pertambangan.
Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang memiliki potensi bauksit sebanyak 606 juta ton dan merupakan potensi bauksit terbesar di Kalimantan Barat. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, apa rencana aksi yang saudara usulkan untuk mencapai target kawasan industri yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan kaidah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan? Silakan waktu menjawab untuk paslon nomor 2, 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kita tahu Ketapang mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya. Bahwa Ketapang menjadi salah satu daerah yang mempunyai industri strategis. Ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Di samping infrastruktur, tentu adanya industri ini harus memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat Kabupaten Ketapang. Kita tahu bahwa industri yang ada sekarang belum mampu untuk menjawab persoalan tenaga kerja yang masih banyak menganggur di Kabupaten Ketapang. Terkait juga masalah pandemi COVID, banyak pengurangan karyawan di perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan. Oleh karena itu, kami akan melakukan upaya-upaya konkret terkait hal ini di samping apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang ada. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait regulasi peraturan perundang-undangan yang mana wilayah pertambangan ini sekarang bukan menjadi kewenangan kabupaten. Namun itu tidak menjadi kendala bagi kita untuk menjadikan Ketapang yang lebih maju, Ketapang yang lebih hebat daripada kabupaten kota se-Kalimantan Barat dengan potensi dan kekayaan alam yang optimal kita manfaatkan. Di samping itu kita juga akan menertibkan seluruh perusahaan, baik perusahaan perkebunan maupun pertambangan di Kabupaten Ketapang. Tidak boleh lagi mereka membawa tenaga kerja sesuai dengan keinginan mereka, tetapi mereka wajib melaporkan bursa tenaga kerja mereka kepada pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja atau Biro Tenaga Kerja yang akan kita bentuk nanti, karena masyarakat Kabupaten Ketapang terutama di usia kerja 15 tahun sampai 40 tahun dan di usia terpelajar masih banyak yang menganggur di Kabupaten Ketapang. Pada tahun 2020 ini saja sudah mengalami 4,7% pengangguran yang meningkat tajam dari 5 tahun sebelumnya. Oleh sebab itu perlu ketegasan dari pemerintah daerah untuk mengawal perusahaan-perusahaan baik di bidang pertambangan maupun perkebunan. Kemudian kontrak-kontrak kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pertambangan kepada baik kelompok tani, kelompok nelayan, kemudian kelompok industri yang ada di Kabupaten Ketapang harus dioptimalkan dan perlu bantuan dan dukungan dari pemimpin yang ada di Kabupaten Ketapang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 36 detik. Silakan jika masih ada yang ingin disampaikan. Baik, terkait kerjasama tadi perlu kami contohkan bahwa Ketapang bisa membentuk badan usaha milik daerah yang khusus mengurusi masalah kerjasama antar industri dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Contoh, pengadaan sayur dan sembako di wilayah-wilayah industri masih mengambil dari luar. WHW itu saja memerlukan 1,6 miliar makan daging sapi dan daging ayam. Tapi kontrak yang didapat adalah orang di luar Kabupaten Ketapang. Ini sangat miris sekali. Waktu habis, terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk pasangan calon nomor urut 2. Berikutnya kami undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil amplop pertanyaan. Silakan. Terima kasih, bisa kembali ke tempat semula. Amplop sudah ada di tangan saya dan saya akan langsung membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3.
Baik. Permasalahan narkoba sudah merupakan permasalahan nasional. Dan Kabupaten Ketapang merupakan salah satu wilayah sasaran peredaran narkoba di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa selama tahun 2019 lalu, kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sebesar 19% dibandingkan tahun 2018, di mana ada 81 kasus narkoba dengan total tersangka 103 orang. Pertanyaan, jika saudara terpilih, apa upaya dan langkah-langkah strategis yang saudara tempuh untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah ini? Silakan, waktu menjawab pertanyaan 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Allah, tentu kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan bersinergi khususnya dengan BNN atau kepolisian, bagaimana ke depannya supaya narkoba ini lebih kita tekan. Yang penting apa yang ada di Kabupaten Ketapang ini, masalah narkoba tidak terlalu meluas. Oleh karena itu, baik, terima kasih. Jadi dalam rangka untuk pemberantasan narkoba yang ada di Kabupaten Ketapang, tentu yang pertama akan kita bekerja sama dengan para stakeholder yang ada seperti BNN, kemudian juga kita bersinergi dengan para yang berkompeten di bidangnya seperti untuk sosialisasi, guru, kemudian juga para pegiat anti narkoba yang ada di Kabupaten Ketapang. Kemudian tentu kita melakukan sosialisasi ke semua masyarakat yang ada bahwa begitu bahayanya narkoba apabila masyarakat kita mengkonsumsi narkoba tersebut. Kemudian yang kedua, tentu kita akan melakukan penindakan-penindakan secara tegas melalui pihak-pihak keamanan yang berkompeten di bidangnya. Kemudian apabila mereka yang terkena narkoba kita harus rehabilitasi. Oleh karena itu apabila kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Ketapang, maka kami akan membuat rumah untuk rehabilitasi di Kabupaten Ketapang sehingga para pecandu narkoba bisa kita tangani dengan baik sehingga mereka juga bisa kembali kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kalanya. Oleh karena itu tentu kita juga sebagai masyarakat yang ada, kita sebagai pemimpin yang ada, yang utama adalah bagaimana kita juga menjauhi narkoba dari kita sendiri. Oleh karena itu sebagai pemimpin harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkoba, karena narkoba ini merupakan bahaya laten, bahaya yang sangat tidak baik untuk yang menjalar kepada masyarakat karena akan memutus generasi kita sehingga generasi ke depan menjadi tidak lebih baik lagi. Oleh karena itu sekali lagi, oleh karena itu kita harus memberi contoh dari diri kita sendiri supaya menjauhi narkoba dan tentu kita mengajak ke seluruh elemen masyarakat bahwa pentingnya dan bahayanya narkoba apabila kita sudah kecanduan narkoba tersebut. Oleh karena itu sekali lagi kepada kita semua tentu kita juga mengajak dan menghimbau supaya bahaya laten narkoba harus kita basmi dan harus kita jauhi bersama. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 3 telah memberikan jawaban. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Dan saudara, selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil amplop pertanyaan. Terima kasih Bapak-Bapak, silakan kembali ke tempat semula. Amplop pertanyaan sudah di tangan saya, masih disegel dan saya akan langsung membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 4.
Pertanyaannya, permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan air bersih atau air minum di Kabupaten Ketapang adalah tingginya tingkat degradasi muka air tanah yang menyebabkan berkurangnya kapasitas akuifer, lapisan pembawa air dalam penyediaan air sumur. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2016 sampai 2021, sebagian besar penduduk di Kabupaten Ketapang masih mengandalkan air bersih dari penampungan air hujan atau PAH sebanyak 14,25%, sumur gali dengan pompa 10,6%, mata air terlindungi 9,13%, PDAM 4,9%, sumur bor dengan pompa 1,67%, dan yang paling sedikit menggunakan terminal air 0,36%. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, bagaimana strategi yang saudara tempuh untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan atau kebutuhan dan produksi atau penyediaan air bersih masyarakat Kabupaten Ketapang? Silakan waktu menjawab pertanyaan 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya dengan Pak Calon Wakil Bupati akan melakukan inventarisasi sumber-sumber air yang bisa dijadikan produk air baku daerah. Dan nanti kita akan koordinasikan dengan perusahaan daerah air minum untuk mengembangkan titik-titik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan secara teknis nanti akan dijelaskan Pak Farhan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi persoalan air bersih sebagai data bahwa untuk tingkat penyediaan air bersih di pedesaan hingga saat sekarang kurang lebih 60%. Sedangkan untuk daerah perkotaan itu kurang lebih 75%. Nah, dengan demikian kita menyadari bahwa persoalan air bersih ini menjadi persoalan yang sangat prinsip dan dia juga bisa menciptakan masyarakat itu sehat ketika masyarakat itu mengkonsumsi air bersih. Nah, dengan demikian dari potensi-potensi yang ada, kita terus meningkatkan kapasitas penyediaan air bersih seperti yang ada di PDAM Mulia Baru. Tentu ini kita tingkatkan kapasitas sehingga nanti dapat mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang ada di perkotaan. Demikian juga dengan penyediaan air bersih di pedesaan. Tentu beberapa wilayah PDAM yang dikelola oleh PDAM seperti di Kendawangan, seperti di Marau, di Tumbang Titi, ini terus kita tingkatkan. Jadi sumber air bersih yang paling baik itu adalah sumber air bersih yang ada di pergunungan. Jadi ketika ada di pegunungan tentu ini akan kita kembangkan. Demikian juga dengan nanti kami akan melakukan penyusunan detail engineering design terhadap air bersih yang ada di Gunung Kediuk, Kendawangan itu. Sehingga nanti masyarakat di sekitar Kendawangan itu juga dapat mengkonsumsi air bersih secara baik. Demikian juga dengan kesediaan air bersih yang ada di kecamatan-kecamatan yang lain. Kalau untuk Kabupaten Ketapang, kotanya ini, tentu kita akan mengembangkan air bersih yang ada di Riam Brasap. Karena kami tahu bahwa kondisi air bersih Riam Brasap itu sangat baik. Tinggal nanti akan kita rancang kondisi teknisnya itu, apakah itu dengan tower yang akan kita kirim ke daerah kota ini. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kami nanti menyediakan air bersih di daerah Matan Hilir Utara, di daerah Muara Pawan. Dan kalau dapat nanti, mudah-mudahan akan sampai kepada Delta Pawan ini. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 4 telah menjawab pertanyaan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 4. Berikutnya kami undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop pertanyaan. Silakan.
Baik. Terima kasih, bisa kembali ke tempat semula. Ini pertanyaan yang akan ditujukan untuk pasangan calon nomor urut 1, masih disegel. Saya akan buka. Baik, pertanyaannya, bencana kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi menimbulkan dampak berupa kerusakan ekosistem lingkungan dan bahkan mempengaruhi sektor kehidupan lainnya seperti kesehatan, ekonomi, bahkan pendidikan. Kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan, budaya masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Informasi dari Manggala Agni pada bulan September tahun 2019, setidaknya terdapat sejumlah 4.195 hektar luas lahan yang terbakar di wilayah Kabupaten Ketapang. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, sebutkan langkah strategis yang akan saudara tempuh dalam rangka mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Silakan waktu menjawab pertanyaan 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Ini merupakan program kami juga, di dalam visi misi kami ada bahwa ke depan kita akan bekerja sama dengan masyarakat bagaimana caranya kita untuk mengurangi pembakaran lahan. Strategi-strategi itu kita punya dan kita miliki, berbagai macam hal yang harus kita jabarkan. Mungkin dilanjutkan. Baik, kita untuk menanggulangi masalah kebakaran tentu kita harus memberi penyadaran kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan. Karena kita tahu bahaya kebakaran hutan membawa dampak yang cukup besar bagi lingkungan. Salah satu strategi adalah dengan kita membangun semacam daerah ekonomi milik masyarakat sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tersentra di satu tempat, di situ lengkap pertanian, peternakan, dan juga kemungkinan perkebunan. Sehingga bahaya kebakaran hutan itu bisa kita eliminasi atau paling setidaknya kita bisa eliminir kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Terima kasih. Waktu tersisa masih ada, silakan 1 menit. Ditambahkan, 46. kita punya program, yaitu program untuk membersihkan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena dengan pembakaran hutan, itu akan membuat masyarakat sebelah tangan, sebelah kakinya ada di penjara, dan sebelah badannya ada di rumah. Jadi program kami untuk pembersihan lahan, itu pemerintah daerah yang akan menanggulangi. Karena dengan menanggulangi pembersihan lahan, itu berarti masyarakat tidak akan membakar lahan lagi. Terima kasih. Waktu tersisa masih ada, silakan bisa ditambahkan. Cukup? Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 yang telah memberikan jawaban. Dan seluruh pasangan calon telah menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Masih tersisa 4 amplop lagi yang nantinya akan saya bacakan dan akan ditujukan kepada seluruh pasangan calon yang ada pada malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, seluruh pasangan calon tentunya telah menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh tim penyusun materi. Masih ada pertanyaan lainnya. Pastikan Anda masih bersama kami dalam acara Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengajak segenap masyarakat Kabupaten Ketapang untuk hadir datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 dalam melaksanakan pemilihan